kita mau belajar tentang 2 Timotius. Kita langsung saja pada slide yang saya sudah siapkan ini. Ya. 2 Timotius. Oke. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebagai pendahuluan, setelah menulis suratnya pertama kepada Timotius, Paulus meninggalkan Korintus dan bersama Titus berlayar menuju Kreta, ya, Pulau Kreta. Di sana ia meninggalkan Titus untuk mengurus jemaat gereja di sana. Kemudian Rasul Paulus bermaksud untuk menghabiskan masa musim dingin di Nikopolis. Tetapi ketika berada di sana rupanya ia mengadakan kunjungan singkat ke Troas. Di Troas ia ditangkap dan dibawa ke Roma. Sementara menunggu di penjara di Roma, ia memiliki keyakinan bahwa saat kepergiannya sudah dekat. Ya, jadi dia sudah merasakan bahwa akhir hidupnya di Roma. Ya. Nah, Paulus menulis suratnya yang kedua kepada anak rohaninya yang dikasihnya Timotius ini, dan penangkapan itu terjadi tiba-tiba, ya, sehingga ia tidak sempat mengambil kitab-kitab dan perkamen, harta yang amat berharga baginya. Ya, kita bisa baca itu dalam pasal 4 ayat 13, di mana ia meminta Timotius, ya, membawa perkamen dan kitab-kitab, ya, bahkan jubahnya juga. Nah, sebelum ia dipenjarakan di Roma, saudara, ia masih dapat menikmati sedikit kebebasan, ya, kebebasan, yaitu sahabat-sahabatnya masih bebas mengunjungi dia. Nah, kita bisa baca itu di Kisah Para Rasul 28. Nah, tetapi sekarang keadaannya jauh berbeda, ya. Nah, dia hanya ditemani oleh Lukas, sementara sahabat-sahabat yang lain meninggalkan dia. Nah, jika kita baca pada pasal 4, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10 sampai 12, ya, Paulus kesepian, ya. Saya bacakan buat saudara pasal 4 ayat 10 sampai 12. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Titikus telah kukirim ke Efesus. Ya, jadi dia hanya bersama Lukas, ya, saudara, di Roma. Dia merasa kesepian. Dan Paulus di Roma dia sedang menantikan saat-saat eksekusi, ya, hukuman mati atas dirinya. Dan Paulus sudah pernah sekali menghadap Kaisar Nero, tetapi kasusnya tertunda, ya. Kalau kita baca dalam pasal 16 ayat 17 suratnya kepada Timotius, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil dibicarakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ya, artinya dia sudah pernah disidangkan di Roma, ya, tetapi belum diputuskan, ya. Dan Paulus berharap untuk menghadap Kaisar lagi, ya, pada musim dingin. Ya, oleh karena itu ia menulis kepada Timotius dan mendesaknya untuk datang dan membawa Markus bersamanya dan juga beberapa barangnya yang tertinggal. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, surat ini merupakan surat Paulus yang terakhir dan sifatnya sangat pribadi, ya. Sekalipun menghadapi saat kematiannya, Paulus masih memikirkan kesejahteraan orang lain. Nah, di dalam surat ini masih ada 25 nama orang yang disebut Paulus, ya. Artinya dia pun masih memikirkan orang lain. Padahal waktunya sudah sangat singkat, mungkin dia waktu dia sudah dekat untuk dieksekusi mati, ya.
Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, 2 Timotius ini adalah surat terakhir Paulus. Pada saat menulis surat ini, Kaisar Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma dengan penganiayaan yang bengis terhadap orang percaya. Dan Paulus sekali lagi menjadi tahanan negara di Roma, ya. Di pasal 1 ayat 16 dia katakan, ditulisnya, ya, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu mencapai aku dalam penjara di Roma, ya. Jadi dia di dalam penjara. Dan Paulus menderita kekurangan sebagai seorang kriminal, ya, bagi orang, ya, Roma, penjahat biasa, ya. Di ayat pasal 2 ayat 9, ya, di sana itu, karena pemerintahan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu, ya. Dia dikurung seperti seorang penjahat dan dia ditinggalkan oleh kebanyakan sahabatnya, ya. Nah, di ayat 15 dikatakan di pasal 1, ya, engkau tahu bahwa semua mereka yang di Asia Kecil, di daerah Asia Kecil, berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes, ya, mereka meninggalkan dia. Dan Paulus sadar bahwa pelayanannya sudah berakhir dan kematiannya sudah dekat, ya, di pasal 4 nih dikatakan di ayat 6 sampai 8, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi dia sudah merasakan bahwa ajalnya sudah semakin dekat, ya. Dan di 18 dituliskan juga, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ya, itu surat Paulus pada Timotius. Nah, ada 5 ciri utama yang menandai, yang menjadi khas dari surat Paulus ini kepada Timotius bagian yang kedua ini. Yang pertama, surat ini berisi perkataan terakhir Paulus yang ditulis sebelum pelaksanaan hukum mati, ya, eksekusi hukum mati oleh Kaisar Nero di Roma, ya, hampir 35 tahun, ya, dari pertobatannya Paulus pada Kristus di jalan Damsyik. Jadi 35 tahun ketika dia bertobat, dia melayani, ya, dia dihukum mati. Jadi pelayanannya 35 tahun. Dan surat ini berisi pernyataan yang paling terang dalam Alkitab mengenai pengilhaman dan tujuan ilahi Alkitab, ya. Di pasal 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, ya, ini ciri khas yang kedua, ciri utama dari surat 2 Timotius ini, ya, tentang bagaimana tulisan Allah, firman Allah, ya, itu sangat bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan Paulus juga menekankan bahwa Alkitab harus ditafsirkan dengan cermat oleh pelayan-pelayan firman, ya. Sana dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kitab engkau sudah mengenal kitab suci, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat padamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus, ya. Jadi Alkitab itu memberikan kita hikmat, ya, untuk menuntun kita kepada keselamatan. Dan
mendorong penyerahan firman Allah kepada orang yang dapat dipercaya, yang kemudian dapat mengajar orang lain. Dan yang ketiga, sepanjang surat ini muncul nasihat-nasihat pendek, tapi tepat ya, pendek tapi sangat tajam ya, sangat luar biasa ya buat Timotius ini. Misalnya, mengorbankan karunia Allah, jangan malu ya, menderita bagi Injilnya ya, ayat 8. Peganglah ajaran yang sehat ya, peliharalah harta yang indah, jadilah kuat oleh kasih karunia, ikutlah menderita, memberitakan perkataan kebenaran ya. Hindarilah, jauhilah, kejarlah ya. Berhati-hatilah terhadap kemurtadan yang mendekat ya. Tetaplah berpegang kepada kebenaran, beritakanlah firman, lakukanlah pekerjaan pemerintah Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, ini nasihat-nasihat pendek yang merupakan perintah yang sangat kuat ya kepada Timotius. Kemudian yang keempat, tema yang berulang-ulang dari banyak nasihatnya adalah untuk berpegang pada iman ya. Yesus Kristus dan Injil asli ya, yang dari rasul-rasul, karena ada pengajaran-pengajaran juga yang Injil lain ya, yang mulai muncul di kalangan jemaat di Efesus yang digembalakan oleh Timotius. Jagalah iman itu dari pemutarbalikan dan kerusakan ya, menentang guru palsu, memberitakan Injil yang benar dengan ketekunan yang teguh. Yang kelima, kesaksian terakhir Paulus adalah suatu contoh yang mengharukan dari keberanian dan harapan ketika menghadapi mati syahid ya, sudah pasti ya. Tapi dia penuh keberanian untuk menghadapinya, dan dia penuh pengharapan bahwa dia akan masuk dalam kemuliaan Tuhan, dalam kerajaan sorga. Nah, selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan, pelajaran penting apa yang kita bisa dapatkan dari 2 Timotius ini di pasal 1 ayat 1 sampai 18. Paulus meyakinkan Timotius tentang kasih dan doanya yang tetap, sambil mendorong dia untuk tetap setia tanpa berkompromi terhadap Injil ya, memelihara kebenaran dengan tekun dan mengikuti keteladannya. Di pasal 2 ayat 1 sampai 26 kita bisa melihat di mana Paulus menugaskan ya, Timotius anak rohaninya untuk tetap memelihara iman dengan mempercayakan kebenaran kepada orang lain yang dapat dipercayai ya, untuk mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian Paulus juga menasihati Timotius, gembala yang muda ini ya, untuk menanggung kesukaran seperti prajurit yang baik, melayani Allah dengan rajin, dan memberitakan firman kebenaran dengan tepat, memisahkan diri dari mereka yang meninggalkan kebenaran rasuli ya, memelihara kemurniannya, dan bekerja dengan tekun sebagai guru, sebagai pengajar. Nah, dan di pasal 3 kita bisa melihat di sana bahwa Paulus mengingatkan Timotius bahwa kejahatan dan kemurtadan akan meningkat. Tetapi Timotius harus tetap setia kepada iman yang diwarisinya dan kepada Alkitab. Di pasal 4, pasal yang terakhir, ayat 1-5, Paulus menugaskan Timotius untuk memberitakan firman serta melaksanakan semua tugas pelayanannya Paulus. Dan Paulus menutup surat ini dengan memberitahukan Timotius tentang keadaan dirinya pada saat dia menghadapi kematian, sambil memohon Timotius datang dengan cepat menjumpainya di Roma. Nah, adapun pesan dan penerapan dari 2 Timotius ini, yang pertama, ingatlah Yesus Kristus. Nah, di pasal 2 ayat 8, surat Paulus bunyinya demikian, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi yang pertama,
pesannya ingatlah akan Yesus Kristus ya. Ingat Yesus. Apapun keadaan kita harus ingat Yesus. Jadi Paulus yang kemungkinan besar akan mati sebagai martir menasihati Timotius untuk ingat kepada Yesus Kristus. Karena ia sendiri dikuatkan dengan cara ini. Ia tidak pernah melupakan bahwa pertama-tama sekali ia adalah seorang rasul Yesus Kristus. Jadi dia selalu ingat akan Yesus. Ia tidak merasa malu untuk menyaksikan imannya kepada Kristus. Ia yakin bahwa Yesus akan meliharanya sampai pada hari Tuhan. Ayat 1 ayat 12. Ya. Dan Kristus bagi Paulus adalah teladan yang harus diikuti, terutama dalam penderitaannya. Ya. Kedatangan Kristus kembali yang penuh kemuliaan merupakan tujuan utama yang dinanti-nantikannya. Ya. Jadi kalau ikut Kristus, ya kita juga harus siap ya, dalam penderitaan kita, karena setiap kita ada salibnya masing-masing. Sebabnya Yesus bilang, jika engkau ingin ikut aku, sangkal diri dan pikul salib ya. Dan yang kedua, pesan dan penerapan ini adalah hindarilah pertengkaran yang sia-sia. Nah, pasal 2 ayat 23 saya bacakan. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi hindari pertengkaran yang sia-sia, saudara. Ajaran sesat sedang merajalela ketika Paulus menulis surat ini. Ada orang yang suka pertengkaran dan pasti membuang waktu berjam-jam untuk berdiskusi, berdebat, hal-hal yang tidak berguna ya. Nah, orang-orang seperti itu berpengaruh buruk pada gereja. Dan seperti ditandaskan oleh Paulus, ada dua dasar yang kuat. Dua fakta yang melebihi apa yang dipertengkarkan. Ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan ya. Jadi harus mawas diri karena Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan selanjutnya penting bagi kita untuk tidak terperangkap dalam diskusi-diskusi ya, perdebatan-perdebatan yang panjang tentang doktrin-doktrin, masalah-masalah penafsiran Alkitab dan lain sebagainya ya. Tetapi yang penting bagaimana kita meninggalkan kejahatan. Ya, karena ya hari-hari ini pun banyak orang suka berdebat ya. Menuduh gereja yang satu, doktrinnya salah, harus begini, yang itu ajarannya salah ya. Mereka saling menyerang, bahkan perdebatan-perdebatan, diskusi yang tidak ada habis-habisnya soal dogmatika, soal doktrin ya. Nah, di sini surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua ini mengingatkan kepada kita, ya kita jangan sampai terjebak dengan hal-hal demikian. Tetapi fokus, ingat Yesus ya, hindari pertengkaran ya, tinggalkan segala kejahatan ya. Dan yang ketiga, peliharalah iman. Nah, di pasal 4 ayat 7 apa yang Paulus tuliskan kepada Timotius? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi peliharalah iman. Jadi Paulus menghargai berita Injil sebagai suatu titipan yang suci yang telah dipercayakan kepadanya. Dan yang harus dengan hati-hati disampaikan kepada orang lain dengan tidak bercela. Kebenaran adalah sesuatu yang harus dipelihara. Ya. Khususnya sehubungan dengan banyaknya ajaran sesat. Nah, pelayan Kristen diberi Allah tanggung jawab untuk menyampaikan berita Injil kepada orang lain yang juga cakap mengajar pada orang lain. Di pasal 2 ayat 2. Dan guru Kristen yang efisien harus belajar bagaimana memberitakan kebenaran dengan benar ya. Dan tidak ada penghiburan yang lebih besar daripada hari Tuhan, daripada mengetahui bahwa Anda telah memelihara iman ya. Itu di ayat 7. Jadi pesan bahwa kita harus memelihara iman, dan itu tanggung jawab kita ya. Di tengah-tengah kehidupan keseharian kita ya, banyak
ajaran-ajaran yang berbeda ya, tetapi jangan sampai itu membuat iman kita goyah ya, membuat iman kita lemah. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara yang terpanggil sudah melayani Tuhan ya, ayo sampaikan berita Injil ya, harus cakap mengajar. Nah, itu sebabnya saudara yang terpanggil untuk melayani Tuhan, saya dorong saudara untuk belajar ya, untuk sekolah Alkitab ya, karena di pasal 2 ya dikatakan bahwa harus cakap mengajar ya. Bagaimana kita bisa cakap mengajar kalau kita kurang pengetahuan akan firman ya. Nah, itu sebabnya kita harus belajar, saudara harus sekolah ya, tambah ilmu supaya saudara yang sudah dipanggil melayani ya, saudara bisa cakap untuk mengajar. Karena di pasal 2 ayat 2 katakan, apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain ya. Jadi sebagai pelayan Tuhan kita harus cakap mengajar ya. Itu sebabnya kita juga harus penuh banyak wawasan tentang Alkitab, tentang firman Tuhan ya. Jadi saudara yang punya kesempatan untuk belajar, ayo belajar sekolah teologi ya saudara. Saudara yang terpanggil untuk melayani Tuhan, saudara juga harus punya wawasan tentang Alkitab yang luas. Oke. Selanjutnya, ajaran-ajaran utama dalam kitab 2 Timotius ini, yang pertama ya di pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 13, pengajaran atau tantangan terhadap seorang hamba Tuhan untuk tetap setia melaksanakan panggilannya ya. Di bagian ini seorang hamba Tuhan ditantang untuk melakukan panggilannya, yaitu dengan setia melayani walaupun berada dalam penderitaan dan memberikan pengajaran terhadap orang lain. Yang kedua, di pasal 2 ayat 14 sampai pasal 3 ayat 9, ini pengajaran tentang guru-guru palsu dan orang-orang pada akhir zaman. Nah, bagian ini jelaskan cara-cara seorang hamba Tuhan untuk mempertahankan pengajaran firman Allah dengan benar, yaitu dengan hidup yang sesuai dengan firman Allah, dan bagaimana perbuatan dari orang-orang yang hidup di akhir zaman ya, dijelaskan. Kita bisa belajar di pasal 2 sampai pasal 3. Dan yang ketiga, pasal 3 ayat 10 sampai 17, di pengajaran tentang perlengkapan seorang hamba Tuhan dan kegunaan dari firman Allah itu sendiri. Dan selanjutnya, tema-tema kunci ya saudara pada saat surat ini ditulis ya. Ini tema kunci yang pertama, itu penderitaan ya. Pada saat surat ini ditulis, penulisnya sedang menderita karena imannya dalam sebuah penjara di Roma, dan Timotius anak rohaninya harus dipersiapkan bila perlu mengalami penderitaan yang sama ya. Karena di sana dituliskan di pasal 1 ayat 8 ya. Karena Paulus juga menderita, jadi ya dia harap bahwa Timotius juga harus kuat dalam penderitaan. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, karena Yesus, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah ya. Jadi ya Paulus mempersiapkan Timotius untuk jadi pemimpin yang juga siap untuk menderita demi Injil. Kemudian penderitaan itu tidak selalu bersifat fisik ya, tetapi mungkin dapat berupa kekecewaan dan kesepian ya. Nah, teman-teman yang terdahulu seperti Figelus, Hermogenes telah meninggalkan Paulus ya. Demas ya, adalah salah seorang teman lainnya yang kepergiannya membuat Rasul Paulus ya menderita ya. Nah, ini juga suatu penderitaan. Jadi penderitaan tidak hanya sekedar fisik ya, mungkin kesepian, kekecewaan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, tema kunci yang kedua di 2 Timotius ini adalah pelayanan. Di mana pekerja-pekerja di ladang Tuhan kita harus memiliki apa? Jadi karena Timotius adalah dia seorang hamba Tuhan, dia pelayan ya. Nah, itu sebabnya ini juga yang juga merupakan nasihat buat kita yang melayani Tuhan ya. Bahwa yang pertama, kita harus dapat dipercaya dan cakap mengajar ya. Jadi pasal 2 atau ayat 2.
pasal 2 ayat 3-4. Jadilah seperti seorang prajurit Kristus, ya, yang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, ya. Kalau kita sudah terpanggil menjadi hamba Tuhan, ya, kita harus punya mental seperti prajurit, ya, tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupan pribadi, ya. Tuhan pasti cukupkan, ya. Kita fokus saja dalam pelayanan, ya. Saudara yang sudah full timer, ya, melayani Tuhan, ya, sudah fokus saja untuk melayani Tuhan. Nah, saya bacakan di ayat ini, pasal 2 ayat 2, ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi sebagai hamba Tuhan kita harus dapat dipercayai. Kemudian yang juga cakap mengajar orang lain, ya. Artinya kita pun harus punya wawasan, punya ilmu, ya. Kita cakap mengajar, kita punya pengetahuan akan Alkitab, akan firman. Kemudian ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang untuk tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Ya, jelas. Kita harus seperti seorang prajurit. Kemudian Paulus ingatkan di ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ya, berarti kita pun harus jadi seperti olahragawan, bertanding menurut peraturan. Ya, pertandingan iman kita, ya, menurut apa? Kebenaran firman Tuhan. Kemudian apa? Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, Paulus ingatkan, ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan juga harus seperti seorang petani yang bekerja keras untuk menerima hasil usaha, ya. Dia harus dengan kerja keras menabur, ya. Dan untuk apa? Untuk suatu buah yang akan dia panen nantinya, ya. Jadi artinya harus bekerja keras. Kemudian di ayat 15 Paulus tuliskan pada Timotius, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterang memberitakan perkataan kebenaran itu, ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Ya, ini juga penting, saudara. Kita harus upayakan kita yang sebagai hamba-hamba Tuhan, upayakan diri kita layak di hadapan Tuhan, ya, supaya kita memperoleh perkenanan Tuhan, ya. Harus layak. Kemudian ayat 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Berarti, ya, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita harus senantiasa menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, ya. Sekiranya tanpa disengaja, ya, muncul pikiran, perbuatan maupun dalam hati kita yang jahat, ya, kita harus segera bertobat, ya, menyucikan diri kita, ya, sehingga kita layak di hadapan Tuhan setiap hari. Kemudian tema kunci yang ketiga, keadaan manusia akhir zaman. Nah, di sini jelas bahwa ciri-ciri yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 sampai 9, ya, menandai setiap generasi, ya, setiap, ya, generasi siapapun di akhir zaman, tua muda, ya. Nah, saya bacakan nih. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, ya. Manusia akan menjadi egois dan menjadi hamba uang, ya. Uang akan menjadi segala-galanya, ya. Dengan uang orang bisa meninggalkan pelayanan, ya, bisa melupakan komitmennya di hadapan Tuhan demi uang, ya, dan lain sebagainya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, ya. Jadi, ya, orang yang suka membual, sombong, nih,
kehidupan orang akhir zaman. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih pada orang tua, ya. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, ya. Garang, emosional, ya. Tidak suka yang baik, suka berkhianat, ya. Artinya tidak bisa dipercaya, ya, orang-orang akhir zaman ini. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sok tahu, ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, kemudian secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ya mereka ibadah tapi hanya ya rutinitas, hanya lahiriah, tapi tidak sungguh-sungguh beribadah. Ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Artinya hidup dalam apa? Nafsu, ya, berbagai-bagai nafsu, kedagingan. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ya, jadi artinya orang-orang ini bebal, ya, tidak mau dididik. Kemudian ya, sama seperti Yanes dan Mamres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Nah, justru malah ada yang menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yamres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Artinya kebodohan mereka, orang akhir zaman, akan nyata bagi semua orang, ya. Mereka akan dipermalukan. Apa yang Yesus firmankan, yang bodoh akan mempermalukan yang pintar. Dan tema kunci yang keempat, ya, nah ini tentang kitab suci, ya. Jadi apa yang diingatkan Paulus kepada Timotius, ya, bahwa leluhurnya, ya, nenek moyangnya pun sudah saleh, ya. Nah, di sini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, ya, pasal 1 ayat 5, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi ya, neneknya Timotius dan ibunya juga sudah orang yang imannya luar biasa, ya, hidup dalam Tuhan. Nah, kemudian Paulus juga ingatkan tentang, ya, firman Tuhan, ya, yang tadi saya sudah bacakan, bahwa apa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sebagai kesimpulan, saudara kasih dalam Tuhan, dalam kitab 2 Timotius ini dengan jelas diajarkan arti panggilan seorang hamba Tuhan dan bagaimana ia harus melaksanakan tugas panggilan itu, ya, serta penjelasan tentang perlengkapan dalam menunaikan tugas panggilan menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi hamba Tuhan siap menderita, ya, siap mengalami kesulitan, ya, menghadapi berbagai-bagai pencobaan, tapi dia imannya dia harus tetap jaga. Dan yang diingatkan, ya, 3 hal tadi saya simpulkan lagi, ingat selalu akan Yesus, ya. Apapun keadaan kita harus selalu ingat Yesus. Ingat Yesus, ingat Yesus, ingat Yesus, ya. Sehingga kita bisa tetap kuat bertahan dalam setiap pencobaan. Kemudian hindari pertengkaran yang sia-sia, ya. Jadi kita nggak usah sibuk dengan diskusi, debat soal teologi, ya. Toh itu tidak membawa pada keselamatan. Justru jauhi kejahatan, kata Paulus, ya. Jauhi kejahatan, banyak berbuat baik kepada orang. Nah, justru itu yang membawa kita kepada keselamatan. Karena iman, ya, bukti iman itu adalah ketika kita melakukan kebaikan atau mengasihi orang lain. Yang ketiga, sebagai kesimpulan, peliharalah iman, ya. Saudara, peliharalah iman. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini banyak orang yang berkata, Tuhan ada nggak sih? Mana sih kuasa Tuhan? Mujizat masih ada nggak? Ya kan? Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus percaya. Mujizat masih ada. Tuhan masih berkuasa, ya. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Nah, itu sebabnya peliharalah iman kita, ya. Sehingga pada akhirnya Tuhan dapati kita tetap setia.
Sekian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.